Shalom, selamat berjumpa dalam Suara Pertobatan. Firman Tuhan hari ini disampaikan oleh Bapak Pendeta Remedi Terangin Angin MD. Selamat mendengarkan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah mengumpulkan kami kembali dalam persekutuan lewat udara ini. Kehadiran-Mu dalam Roh-Mu yang kudus membuat si iblis tidak berdaya sama sekali untuk mengganggu konsentrasi kami. Setiap kali Engkau hadir dalam persekutuan kami, setiap kali pula kami diberkati. Firman-Mu memberikan tuntunan bagi kami untuk hidup dalam sukacita, damai, dan sejahtera. Hari ini, kami rindu merenungkan kembali tentang indahnya kasih dan pengampunan. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengarkan dan diberkati oleh firman-Mu. Terpujilah nama-Mu dari kekal sampai kekal. Haleluya, haleluya, amin. Shalom, apa kabar? Saya harap saudara ada dalam keadaan sehat, sukacita, damai, dan sejahtera. Dimanapun berada saat ini, di rumah, di tempat kerja, dalam perjalanan, sedang melakukan kegiatan tertentu, atau sedang dirawat di rumah sakit. Semoga program Suara Pertobatan selalu dapat menjadi teman di kala kesepian, menghibur di kala duka, menguatkan di kala lemah, memberi visi di kala kehidupan terasa gelap. Dalam kesempatan ini, saya juga mengucapkan terima kasih atas dukungan-dukungan doa sehingga siaran ini selalu dapat mengudara tanpa ada halangan. Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, hari ini saya mengambil bahan renungan dari Yohanes 8 ayat 1 sampai dengan 11, yaitu tentang perempuan yang kedapatan berzina. Saya sengaja mengambil firman Tuhan ini karena di dalamnya terdapat cerita yang indah tentang dosa, kasih, dan pengampunan. Mari sama-sama kita menikmatinya. Saya akan baca firman Tuhan, Yohanes 8 ayat 1 sampai dengan 11, demikian. Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar, ia berada lagi di bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk, lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri, lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya, tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Dari perikop yang baru kita baca, tampak pelayanan Yesus semakin dan semakin berkembang. Sesudah berdoa semalaman di Bukit Zaitun, Yesus datang ke bait Allah mengajar orang banyak. Sebagian orang datang itu mungkin belum sempat sarapan di rumah, tetapi mereka meninggalkan makan pagi mendengarkan pengajaran Yesus. Yesus mengajar penuh kuasa. Bahasanya hidup, mudah mereka mengerti. Berbeda dengan pengajaran orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang monoton, normatif, dan membosankan.
Para pemimpin agama tidak habis pikir. Kenapa putra tukang kayu dari Nazaret itu bisa menarik perhatian begitu banyak orang? Mereka jadi iri. Iri hati. Inilah yang sering dipakai oleh si iblis menggocok manusia. Karena iri hati, Kain membunuh Habel. Karena iri hati, saudara-saudaranya memasukkan Yusuf ke sumur. Karena iri hati, Raja Saul mengejar-ngejar Daud. Karena iri, orang-orang Farisi mencari jalan untuk memojokkan Yesus. Para pemimpin agama itu dapat inspirasi, membawa seorang perempuan yang kedapatan berzina kepada Yesus. Mereka berkata kepada Yesus, menurut hukum Taurat, perempuan itu harus dilempari batu sampai mati. Apa pendapatmu, Guru? Dasar hukum bagi orang yang kedapatan berzina terdapat dalam Imamat pasal 20 ayat 10 yang berbunyi, bila seorang laki-laki berzinah dengan istri orang lain, yakni berzinah dengan istri sesamanya manusia, pastilah keduanya dihukum mati, baik laki-laki maupun perempuan yang berzinah itu. Maka bertanyalah mereka kepada Yesus, apa pendapatmu tentang hal ini? Mereka merasa telah berhasil memojokkan Yesus. Mereka berpikir, apapun jawaban Yesus akan serba salah. Kalau Yesus mengatakan supaya mengampuni perempuan itu, mereka akan segera menuduh Yesus melanggar aturan agama. Sebaliknya, apabila ia mengatakan untuk menghukum mati perempuan tersebut, Yesus melanggar peraturan. Karena hal seperti ini harus dibawa ke pengadilan. Jadi seolah ke kanan kena, ke kiri kena. Maju salah, mundur pun salah. Dan orang Farisi merasa Yesus sudah terperangkap, Yesus sudah terjebak. Oleh karena itu mereka berulang-ulang berkata, apa jawabmu, Guru? Yesus tidak segera menjawab pertanyaan itu. Ia membungkuk dan menulis dengan jarinya di tanah. Kalau kita amati pembacaan tadi, tampak bahwa masalah perempuan berzina sebenarnya bukan itu yang jadi inti permasalahan. Mereka, orang-orang Farisi itu, bukan benar-benar murni ingin menjalankan aturan agama, tetapi sasaran yang sesungguhnya, yang menjadi target mereka adalah Yesus sendiri. Mereka ingin menjebak, memojokkan Yesus. Ada dua hal yang menguatkan hal ini. Pertama, dari Imamat pasal 20 ayat 10 yang tadi saya sudah baca, jelas bahwa bukan hanya si perempuan yang dihukum, tetapi juga si laki-laki temannya berzina. Karena perzinahan tidak mungkin hanya dilakukan oleh seorang, tetapi mana laki-lakinya? Kok tidak ikut dibawa? Kedua, kalau memang mau menjalankan aturan agama, tempatnya adalah di majelis agama, bukan dibawa kepada Yesus. Memang, niat mereka yang sebenarnya ingin memojokkan Yesus. Si perempuan itu adalah korban dari ambisi orang-orang Farisi. Bayangkan, mereka datang dalam jubah imam, tetapi dengan batu di tangan, menyeret perempuan malang itu ke hadapan Yesus. Saya percaya, perempuan itu pasti menjerit dan meronta ketika dipaksa diseret oleh satpam Mahkamah Agama. Perempuan itu juga merasakan sesuatu yang tidak beres di sini. Ia mengenal sebagian dari orang-orang yang menyergap dan menyeretnya. Ia tahu juga bahwa mereka pun bukan orang-orang yang suci dan bersih. Kita tahu, Yesus sering sekali mengatakan bahwa orang-orang Farisi itu adalah orang-orang munafik. Apakah di antara orang-orang yang menyeretnya itu ada juga orang-orang pezina? Oleh karena itu, perempuan itu tidak bisa terima. Ia meronta, menjelit. Perempuan itu tidak bisa terima perlakuan mereka. Ia dipermalukan, direndahkan, tidak diperlakukan lagi secara manusiawi. Ketika ia ditendang, terjatuh di depan Yesus. Ia beberapa saat dapat melihat wajah Yesus. Saya percaya, saat pertama perempuan itu memandang wajah dan mata Yesus, ia seperti terkena sambaran petir. Kenapa? Itulah pertama sekali dalam hidupnya ia memandang wajah dan mata dari seorang yang tidak pernah berbuat dosa. Selama ini ia hanya melihat wajah-wajah orang berdosa. Oleh karena itu ia tidak tahu apa sebabnya, tetapi ia menjadi tenang.
Kalau tadi ia merasa tidak bisa terima penghukuman yang diberikan kepadanya, tetapi di depan orang ini, di depan Yesus yang punya karisma luar biasa, yang punya wajah yang lembut, ia menjadi pasrah. Dalam hatinya ia berkata, kalau orang ini yang menghukum aku terima. Apapun hukumanku, aku terima. Aku mengakui aku orang berdosa. Orang-orang Farisi terus mendesak supaya Yesus menjawab. Akhirnya Yesus berdiri dan berkata, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Jawaban Yesus sungguh di luar dugaan orang-orang Farisi. Yesus tidak melanggar aturan agama. Yesus tidak melanggar hukum Taurat. Ia malah meminta mereka melaksanakan hukum Taurat itu. Tetapi yang melempar batu pertama adalah orang yang tidak berdosa. Oleh karena itu, suasana menjadi hening. Tidak ada lagi yang berbicara. Sesudah beberapa waktu, orang-orang yang tadi menyeret perempuan itu mundur teratur, pergi satu persatu, mulai dari yang paling tua. Apa yang sebenarnya sedang terjadi? Pada waktu itu, jelas Roh Kudus yang berkarya. Pada waktu Yesus meminta orang yang tidak berdosa untuk melemparkan batu pertama, maka pada saat itu Roh Kudus menjamah hati setiap orang yang hadir, mengingatkan mereka satu persatu akan dosanya. Ada tabut perjanjian. Di dalam tabut perjanjian itu tersimpan 2 loh batu yang berisi 10 perintah Tuhan yang diterima oleh Musa di atas Gunung Sinai. Roh Kudus mengingatkan mereka akan perintah-perintah itu. Apakah mereka menjalankan perintah pertama? Tidak. Perintah kedua? Tidak juga. Dan seterusnya sampai perintah ke-10. Mungkin dari kalangan mereka itu ada orang-orang pezina, perampas hak orang lain, penipu, pencuri, orang yang mementingkan dirinya saja. Itu sebabnya Yesus sering menyebut mereka sebagai orang munafik. Waktu mereka menyadari akan dosa-dosanya, bahwa mereka pun adalah orang yang berdosa, apa yang mereka lakukan? Mereka mundur, putar balik, dan pergi meninggalkan tempat itu. Kalau tadinya mereka menuduh perempuan itu sebagai seorang berdosa, maka sekarang ternyata hati nurani mereka sendiri menuduh mereka juga adalah orang-orang berdosa. Tidak ada seorang pun dari mereka yang berani melemparkan batu pertama. Saya kira, seandainya waktu itu ada salah seorang dari mereka yang mencoba melempar batu, pastilah tangannya akan menjadi kaku atau kejang karena dipegang oleh malaikat. Karena perkataan Yesus adalah hukum yang berlaku mutlak. Tetapi tidak ada seorang pun punya keberanian melemparkan batu pertama. Itulah yang terjadi, saudara. Pada waktu Roh Kudus berkarya di ruangan di mana kita berada. Kuasa yang ada pada masa itu juga ada pada waktu ini. Pada waktu kita dilawat oleh Roh Kudus. Ia menyadarkan akan dosa-dosa kita. Puji Tuhan, puji Tuhan. Roh Kudus tetap berkarya dulu, sekarang sampai selama. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Yesus berdiri dan berkata kepada perempuan itu, di mana mereka itu? Tidak ada yang menghukum engkau. Perempuan itu menjawab, tidak ada, Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi, mulai dari sekarang. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, ada beberapa hal yang bisa kita pelajari di sini. Pertama, Yesus bertanya kepada perempuan itu, di manakah orang-orang yang akan menghukumnya tadi? Bayangkan perasaan perempuan itu. Ia sedang dalam ketakutan yang amat sangat, sehingga ia tidak lagi menyadari apa yang terjadi di sekelilingnya. Mungkin sewaktu Yesus berkata agar orang yang tidak berdosa melempar batu pertama, bagi telinga perempuan itu terdengar bahwa hukuman sudah dijatuhkan, ia akan dihukum mati, dan ia sudah pasrah. Pada waktu Yesus bertanya, di mana orang-orang tadi? Ia melihat berkeliling, tidak ada lagi seorang pun di sana kecuali Yesus. Kedua, apakah tidak ada seorang pun di antara orang banyak itu yang berhak melempar batu karena ia tidak berdosa? Barangkali saudara mengatakan, tidak ada.
Tetapi saya katakan sebaliknya, ada. Orang itu adalah Yesus sendiri. Ia tidak pergi dari tempat itu karena ia bukan orang berdosa. Dia adalah satu-satunya orang yang berhak menghukum perempuan itu. Tetapi Yesus tidak menggunakan haknya untuk menghukum mati perempuan itu. Ia tidak menggunakan haknya untuk menghukum mati saudara dan saya. Ia berkata, aku pun tidak menghukum engkau. Sebaliknya dari menghukum mati perempuan itu. Tidak lama sesudah peristiwa itu, ia sendirilah yang menanggung dosa perempuan tadi, dosa saudara dan saya, dengan jalan mati di atas salib. Ia disalibkan untuk perempuan itu, untuk saudara dan saya. Ketiga, wajah, mata, sikap dan perbuatan Yesus yang perempuan itu bisa lihat dari dekat, menimbulkan rasa damai dan sukacita yang tidak pernah dialaminya sebelumnya. Cinta kasih yang ditunjukkan Yesus berbeda sekali dengan kasih murahan yang ia alami selama hidupnya. Cinta kasih yang pura-pura palsu yang hanya berdasarkan nafsu kedagingan. Tadi, orang-orang Farisi menyeret perempuan itu dengan kasar ke hadapan Yesus. Mereka memakai jubah imam, berjalan beriringan sambil memegang batu di tangan. Ia tidak lagi diperlakukan sebagai seorang manusia, tetapi sebaliknya, Yesus berbicara kepada perempuan itu dengan lembut. Ia memperlakukan perempuan itu sebagai manusia. Ia memulihkan kembali harga diri perempuan itu, memulihkan martabatnya. Saya pernah mendengar istilah memanusiakan manusia. Itulah yang dilakukan Yesus terhadap perempuan itu. Memanusiakan manusia. Orang-orang Farisi tadi tidak memperlakukan sesamanya sebagai manusia. Mereka memperlakukan sesamanya sebagai binatang. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, kalau saudara merasa seperti perempuan tadi, kehilangan harga diri dan martabat oleh karena suatu peristiwa, datang dan berbicaralah dengan Yesus. Ia memulihkan harga diri dan martabat kita. Orang-orang Farisi datang dengan tuntutan hukuman mati, dengan menunjukkan kebencian pada perempuan itu. Tetapi Yesus memberi pengampunan dalam kasih. Kalau kehidupan ini berlaku kasar terhadap kita, membuat kita kehilangan rasa percaya diri, kita tidak mengerti lagi apa yang terjadi di sekeliling kita, bicaralah dengan Yesus. Kalau ia telah memanusiakan kembali seorang perempuan berzina, ia pun dapat memanusiakan setiap kita yang sedang mendapat perlakuan tidak manusiawi, mendapat cemoohan dan penghinaan. Hal keempat yang ingin saya sampaikan adalah tentang pengharapan. Ketika diseret ke hadapan Yesus, perempuan itu sudah kehilangan pengharapan. Ia tahu dari kata-kata penuh rasa benci yang didengarnya, ia akan dilempari batu sampai mati. Maka pengharapannya sudah hilang. Tetapi pertemuannya dengan Yesus adalah peristiwa yang paling penting yang pernah terjadi dalam hidupnya. Tidak saja ia mendapat anugerah luar biasa. Dari tuntutan hukuman mati, ia dibebaskan tanpa syarat. Sekarang, sesudah bertemu Yesus, ia memiliki kembali pengharapan yang tadi telah hilang. Saudara, betapapun besar pergumulan yang kita alami, yang membuat kita kehilangan pengharapan, jangan menyerah, jangan menyerah. Saya menerima berbagai pokok doa dari para pendengar yang dikirim lewat email dan SMS. Beban-beban berat yang dihadapi sekarang adalah di sekitar masalah ekonomi, usaha pekerjaan, dan kesehatan. Saya ingin tekankan, pertemuan kita secara pribadi dengan Yesus adalah sesuatu yang sangat penting. Pertemuan pribadi perempuan itu dengan Yesus telah memulihkan hidupnya. Pertemuan pribadi kita dengan Yesus adalah jaminan pasti bagi pemulihan ekonomi, usaha pekerjaan, kesehatan, dan keluarga kita. Oleh karena itu, luangkanlah waktu, setia dengar firman-Nya, tekun beribadah dan berdoa. Percayalah, dari kegelapan hidup dan awan kelabu masalah dan pergumulan, akan terbit cahaya pengharapan yang memampukan kita menjalani kembali hidup ini. Hal kelima atau terakhir yang ingin saya sampaikan adalah perkataan terakhir Yesus kepada perempuan tadi. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Yesus menggemakan kembali seruan pertobatan. Perempuan itu sudah diampuni dosanya. Dan mulai dari saat itu, ia diminta Yesus tidak berbuat dosa lagi.
Bertobat sama artinya dengan tidak berbuat dosa lagi. Dari awal pelayanannya di dunia ini, seruan pertobatan sudah disampaikan oleh Yesus. Dalam Markus 1 ayat 15 ia berseru, "Bertobatlah dan percayalah kepada Injil." Suara pertobatan selalu diulang oleh Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, saya percaya kita semua adalah jemaat yang setia beribadah, hadir di kebaktian minggu, persekutuan atau kebaktian kebangunan rohani. Ada hal penting yang ingin saya katakan. Pertemuan ibadah kita lebih dari sebuah pertemuan sosial. Dengan pertemuan sosial maksud saya bukan hanya sekedar supaya ketemu dengan teman-teman, bukan hanya sekedar supaya ada kelompok saling tolong-menolong, bukan saja sekedar kunjung mengunjungi di waktu ada acara suka atau duka. Hal itu semua baik dan harus dilakukan. Tetapi yang terpenting adalah hubungan kita dengan Yesus, Anak Tunggal Allah itu. Apakah kita benar-benar sudah mendengarkan seruan pertobatannya? Ketika jemaat yang berkumpul pada hari Pentakosta bertanya kepada para rasul apa yang mereka lakukan untuk mendapat keselamatan, Petrus berkata dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 38, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus." Tanpa pertobatan tidak ada pengampunan, dan tanpa pengampunan tidak mungkin Roh Kudus tinggal dalam hati kita. Pertobatan hanya mungkin terjadi apabila kita menyadari dosa-dosa kita. Siapakah yang menyadarkan kita akan dosa-dosa itu? Roh Kudus, saudara. Jamahan Roh Kudus membuat seorang menyadari dosa-dosanya. Bahkan jamahan Roh Kudus bukan tidak mungkin membuat seorang bisa meneteskan air mata walau tidak ada hamba Tuhan atau pendeta yang berbicara kepadanya. Itulah awal dari hidup berkemenangan. Itulah awal dari hidup sukacita, damai dan sejahtera. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya berlimpah-limpah. Bagi saudara yang merasa dijamah oleh firman Tuhan, oleh Roh Kudus, sehingga menyadari betapa saudara berdosa selama ini, hidup dalam jalan tersesat, ikuti saya mengucapkan sebuah doa sederhana. Tuhan Yesus, ampuni hambamu yang berdosa ini. Sungguh-sungguh kusadari dosaku. Aku memohon pengampunanmu. Aku rindu pimpinanmu dalam perjalanan hidup ke depan ini. Haleluya, haleluya, amin. Bagi saudara yang sedang sakit, saya undang untuk meletakkan tangan di bagian tubuh yang sedang sakit, atau pusatkan hati pada penyakit saudara, apapun bentuk dan manifestasinya. Saya akan berdoa bagi saudara. Seturut dengan firman-Mu, dalam pekabaran Injil, ada kuasa mujizat termasuk penyembuhan. Tuhan Yesus, jamah setiap saudara yang sedang sakit, yang sedang mendengarkan siaran ini. Sembuhkan mereka. Haleluya, haleluya, amin. Bagi saudara yang punya akar pahit, luka jiwa, tidak bisa mengampuni seseorang atau beberapa orang karena perbuatan mereka yang sangat melukai hati saudara, saya rindu berdoa bagi saudara. Tuhan Yesus, lawat saudara yang punya akar pahit luka jiwa. Saudara kami tidak punya kemampuan mencabutnya, tetapi Yesus, Engkau sanggup. Roh Kudus, cabutkan akar pahit itu. Haleluya, haleluya, amin. Akhirnya, hamba berdoa untuk seluruh pendengar siaran ini, dimanapun mereka berada. Berkati semuanya, secara keluarga dan pribadi. Berkati pekerjaan, usaha dan studi mereka. Terpujilah namamu dari kekal sampai kekal. Haleluya, haleluya, amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Remedi Prangin Angin MD. Pendengar dapat mengirimkan pokok-pokok doa kepada Suara Pertobatan, alamat email suarapertobatan@gmail.com, suarapertobatan@gmail.com, SMS atau telepon di pesawat 021 7005 8400, 021 7005 8400. Sampai jumpa pekan depan pada hari dan jam yang sama. Tuhan Yesus memberkati.